Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, jangan lupa berkarya. Bersama Marjan Miharja, SHMH, dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum UGM. Hari ini saya akan melanjutkan kembali topik ketiga mengenai sumber hukum dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Sumber hukum yang akan kita bahas seputar pengertian sumber hukum, jenis sumber hukum materi dan formil. Baik kawan-kawan mahasiswa, kita akan membahas pengertian sumber hukum. Sacipto Raharjo mengatakan salah satu aspek penting dalam kehidupan hukum adalah kepastian. Di antara berbagai hal yang terkait dengan kepastian, salah satu yang kemudian dipersoalkan adalah tentang dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai sumber hukum menjadi sedemikian penting sebab ketika ilmu hukum telah berkembang menjadi sedemikian luas, muncul pertanyaan, sumber hukum manakah yang kita anggap sah? Secara sederhana, sumber hukum adalah tempat di mana hukum tersebut ditemukan. Kansil menyebut bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat imperatif, memaksa. Memaksa dalam artian ketika aturan tersebut dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas. Jenis sumber hukum pada pasal 1 ayat 2 TAP MPR nomor 3/MPR/2000 menyatakan jenis sumber hukum ada yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno adalah sumber hukum formil dan sumber hukum material. Sumber hukum material faktor penentu pembentukan sebuah hukum, yaitu isi dari sebuah aturan. Faktor penentu hukum tersebut ditemukan melalui nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Apa saja yang mencakup sumber hukum material, misalkan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, interaksi sosial, akal pikiran manusia, dan lain-lain. Sumber hukum formil, sumber hukum yang diakui secara formil yang berkaitan dengan bentuk atau cara-cara tertentu yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Apa saja bentuknya? Pertama, peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan ini terkait dengan hierarki yang ada di dalam perundang-undangan kita. Mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau garing Perpu, kemudian ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah tingkat provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota. Kedua, terkait dengan kebiasaan. Kebiasaan ini sering kita kenal bukan di dalam negara hukum Eropa kontinental. Itu biasanya ada di Anglo-Saxon. Yang ketiga, perjanjian. Yang keempat, jurisprudensi. Yang kelima, pendapat ahli hukum atau doktrin. Demikian kawan-kawan penjelasan mengenai materi kali ini. Kawan-kawan bisa memperdalam mengenai hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, asas lex superior derogat legi inferior, asas lex specialis derogat legi generalis, konsep ratifikasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, ini kawan-kawan bisa melakukan searching dan mengirim resume mengenai asas-asas hukum apa saja selain yang tadi saya sebutkan dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam undang-undang apa. Kawan-kawan bisa mengirim via email. Terima kasih. Saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan jangan lupa berkarya.